selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa 17 November 2020. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengaruniakan keluarga di mana di dalamnya kami boleh menerima, mengalami, dan berbagi kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Terima kasih ya Roh Kudus, berkenan mengurapi, menolong kami boleh terus bersukacita, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuai almanak gereja kita hari ini, firman Tuhan disediakan untuk kita baca renungkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semuanya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Itulah subtema pemberitaan firman Tuhan sepanjang bulan ini, dalam rangka juga sekaligus Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Salah satu pokok iman kita adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, pada saatnya, pada waktunya akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Dan sementara itu, kita umat tebusannya diwanti-wanti, diingatkan supaya berjaga-jaga. Dan di dalam berjaga-jaga itu serempak menjalankan tugas tanggung jawab, tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan, baik secara pribadi, di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat. Kita bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita, boleh memberi semangat kepada kita, untuk kita boleh beriman bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua, dan untuk sementara itu kita menjalani tugas panggilan kita sebagai tebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, kita diingatkan untuk kita menghormati para pemimpin kita, untuk kita boleh bersedia menyambut teguran-teguran mereka dalam rangka membenahi hidup dan kehidupan kita, untuk kiranya berkenan sebagai umat Tuhan. Serempak dengan itu, kita pun diingatkan masing-masing untuk boleh sabar seorang dengan yang lain, untuk tidak ragu tapi di dalam kasih menegur satu dengan yang lain, dalam rangka segala sesuatu yang masih harus dibenahi dalam pikiran kita, dalam sikap kita, dalam karakter kita, boleh terus dibenahi sambil kita menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Sementara itu ditegaskan
bahwa kita jangan sampai membalas jahat dengan jahat kepada siapapun dalam keadaan apapun. Sebaliknya, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita diingatkan, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekali lagi saya bacakan, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itulah semacam rel yang harus kita jalani dalam menjalani dinamika kehidupan kita sambil menanti Tuhan datang kali kedua. Supaya kita berikhtiar, supaya kita memikirkan, supaya kita melakukan yang baik bagi semua orang. Apapun itu, dalam bentuk apapun adalah yang baik di dalam nama Tuhan. Dan serempak dengan itu, oleh kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan Dia akan datang kembali dalam segala kuasa kemuliaannya, kita diingatkan untuk bersukacita senantiasa, untuk tetap berdoa, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itulah jati diri identitas kita sebagai umat Tuhan di dunia ini. Sambil kita menanti kedatangannya kali kedua, jangan lupa bersukacita karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Tetap berdoa karena doalah yang menjadi tameng kita, yang menjadi kekuatan kita, boleh terus menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah menjadi sesuatu ciri kita sebagai umat Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat tebusannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom, sampai bertemu kali kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kami sebagai umat tebusan-Mu boleh menerima, mengalami kasih karunia setiap hari, setiap saat. Terlebih dalam rangka memperkuat iman kami, boleh tetap setia percaya dan berharap Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Dan sementara Tuhan akan datang kali kedua, waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh terus bertumbuh bahkan berbuah sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh menghormati para pemimpin kami. Kami boleh bersedia ditegur supaya semakin serupa dengan-Mu ya Yesus Kristus. Dan kami juga diingatkan untuk tidak membalas jahat dengan jahat, tapi untuk melakukan yang baik kepada siapapun, kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga diingatkan untuk senantiasa bersukacita, untuk kami tetap berdoa, untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas segala hal, di mana di dalamnya Tuhan bekerja, Tuhan dimuliakan, membawa damai sejahtera bagi kami. Kami aminkan pengayoman-Mu bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang kali kedua, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, shalom, sampai bertemu di lain kesempatan. Maranatha, Tuhan datang kembali.